Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwarsana Dipa dengan NIM 21050974047 dari kelas PTI 2021A. Di video kali ini saya akan melakukan simulasi routing statik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang diperlukan untuk diisi pada forwarding tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Kemudian keuntungan dari menggunakan routing statik yaitu meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. 3. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Ada juga kerugian menggunakan routing statik, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Kemudian, simulasi routing statik saya akan melakukannya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Baik, saya akan mulai simulasinya. Di sini sudah terdapat 3 router, 3 PC, dan 2 server yang sudah saling terhubung. Router 1 memiliki 4 koneksi, yaitu ke PC 1, PC 2, router 2, dan router 3. Router 2 memiliki 3 koneksi ke PC 3, router 3, dan router 1, dan router 3 memiliki 4 koneksi ke router 1, router 2, server 1, dan server 2. Kemudian setelah semuanya sudah tersambung, kita akan melakukan setting IP gateway router, IP address, net PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita mulai dari 1. Nah, di sini kita isikan IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian gateway-nya 192.168.1.162.
Selanjutnya untuk misi 2, IP address-nya 192.168.1.65, subnet mask-nya 255.255.255.192, gateway-nya 192.168.1.162. Kemudian yang ketiga, misi 3, IP address-nya 192.168.1.253, subnet mask-nya 255.255.255.128, dan default gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian kita ke konfigurasi router. Kita ke host Ethernet, kita isikan IP address-nya 192.168.1.162. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Host Ethernet 1/0, IP address-nya 192.168.1.126. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk serial 2/0, IP address-nya 12.12.12.1. Subnet mask-nya 255.255.0. Dan untuk serial yang 3/0, IP address-nya 13.13.13.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan router 2, basic Ethernet 0/0-nya IP address 192.168.1.254. Subnet mask-nya 255.255.255.128. Host Ethernet 1/0. Sini kita tidak mengisikan. Untuk serial 2/0-nya IP address-nya 12.12.12.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Serial 3/0, IP address-nya 23.23.23.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Selanjutnya, konfigurasi router 3. Host Ethernet 0/0, IP address-nya 33.33.33.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk host Ethernet 1/0, IP address-nya 43.43.43.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk serial 2/0, IP address-nya 13.13.13.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Serial 3/10, IP address-nya 23.23.23.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita setting server 1. Berarti untuk IP address-nya 33.33.33.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 33.33.33.3. Untuk server 2, IP address-nya 43.43.43.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 43.43.43.. Kemudian setelah semuanya sudah tersetting, kita akan mengisi tabel routing static pada setiap router. Kita mulai dari router 1. Nah, untuk di
tabel settingnya kita isi. Networknya yang pertama yaitu 192.168.1.128. Netmasknya 255.255.128. Kemudian kita isi di sini. Kita klik add. Yang kedua yaitu network 33.33.33.0. Netmasknya 255.255.255.0. Kemudian nextstopnya 13.13.13.3. Dan untuk yang ketiga networknya 43.43.43.0. Netmasknya 255.255.255.0. Nextstopnya 13.13.13.13.3. Setelah kita klik add, sini akan muncul network address-nya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke router 2. Di sini juga kita isi yang pertama networknya 192.168.1.0. Netmasknya 255.255.255.128. Nextstopnya 12.12.12.12.1. Yang kedua networknya 13.13.13.13.0. Netmasknya 255.255.255.0. dan nextstopnya 23.23.23.3. Kemudian network yang ketiga 43.43.43.0. Untuk netmask dan nextstopnya sama seperti yang kedua, yaitu 255.255.255.0. netnya 23.23.23.3. Untuk router yang ketiga, di sini kita mengisi yang pertama network yang pertama 192.168.1.0. Netmasknya 255.255.255.128. Nextstopnya 12.12.12.1. Dan yang kedua 192.168.1.128. Netmasknya 255.255.255.128. Nextstopnya 23.23.23.2. Untuk percobaan selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan simple PDU ke PC dari antar PC atau ke server. Sebelumnya kita klik mode simulasi terlebih dahulu. Kita edit filter. Sini kita hanya menyentang yang ICMP saja. Lalu kita coba kirimkan simple PDU yang pertama dari PC 1 ke PC 2. Klik. Dan dari PC 1 akan terkirim ke router 1, masuk ke PC 2, lalu dikembalikan ke router 1 lagi, dan sampai di PC 1. Nah, percobaan ini telah berhasil dapat melakukan komunikasi dua arah. Selanjutnya percobaan yang kedua dari PC 1 ke PC 3. Klik. PC 1 mengirim ke router 1 menuju router 2, lalu dikirimkan ke PC 3 dan dikembalikan lagi ke router 2, ke router 1, juga ke PC 1. Percobaan berhasil. Untuk percobaan yang ketiga, kita kirimkan dari video dari PC 1 ke server 1. Lalu kita next.
PC1 menuju router 1, mengirim ke router 3, mengirim ke server 1, lalu dikembalikan ke router 3. Nah, di sini terjadi error dikarenakan tadi waktu mengisi routing static kita tidak ada routing static menuju ke PC1, jadi kita coba memasukkan lagi. Di sini kita masukkan networknya 92.168.1.0, lalu addressnya 255.128, kemudian exitnya 11.13.13.1. Kita coba add, tadi terlebih dahulu, lalu lagi satu ke server 1. Kita klik. Nah, setelah itu, setelah server 1 mengembalikan ke router 3 tidak terjadi keeroran, langsung menuju ke router 1 hingga sampai ke PC1 dan percobaan berhasil. Kita kirimkan simbol PDU dari PC1 ke server 2. Dari PC1 mengirimkan ke router 1, mengirimkan lagi ke router 3 dan ke server 2. Lalu dari server 2 dikembalikan ke router 3 menuju router 1 hingga sampai ke PC1 dan percobaan pun berhasil. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu dari PC3 ke PC1. Kita klik. Dari PC3 mengirim ke router 2, ke router 1 dan ke PC1. Dari PC1 dikembalikan lagi ke router 1 menuju router 2 ya sampai di PC3. Percobaan berhasil. Nah, selanjutnya PC3 ke PC2. Klik. PC3 menuju router 2, ke router 1 dan ke PC2. Lalu dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2, lalu sampai di lanjutkan percobaan dari PC3 ke server 1. Kita klik. 1 mengirimkan ke router 2, mengirimkan ke router 3, lalu ke server 1, lalu dikembalikan ke router 3, ke router 2, dan ke PC3. Nah, percobaan sudah berhasil. Kita delete, lanjutkan. Kali ini dari PC3 ke server 2. Klik. PC3 mengirimkan ke router 2, mengirimkan lagi ke router 3, lalu ke server 2. Server 2 mengembalikan ke router 3, router 3 ke router 2, lalu router 2 sampai ke PC3. Sudah berhasil. Dapat melakukan komunikasi dua arah. Delete. Selanjutnya, cobaan kita mengirim simbol PDU dari server 1 ke server 2. Oke. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 2. Server 2 mengembalikan lagi ke router 3 dan mengirimkannya ke server 1. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya,
input PDU dari server 1 ke PC 1. Server 1 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke PC 1, lalu dikembalikan lagi. Percobaan berhasil. Selanjutnya, percobaan input PDU dari server 1 ke PC 2. Oke. Ini melewati router 3, router 1, lalu ke PC 2, dikembalikan lagi dengan melewati router 1, router 3, dan sampai di server 1. Dan yang terakhir, kita melakukan percobaan mengirimkan sebuah PDU dari server 1 ke PC 3. Oke. Menuju router 3, dikirim ke router 2, lalu ke PC 3, kembalikan lagi melewati 2, melewati router 3 ke server 1. Percobaan berhasil. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan percobaan ini, kita akan kembali ke mode real time. Kita akan melakukan tracing manual. Kita mulai dari PC 1, command prompt, kita ketikkan tracer. Nah, di sini kita mengetikkan IP PC 2. Kita isikan IP PC 2 yaitu 192.168.1.65. Lihat, tracing di sini sudah muncul. Kita coba lagi. Kita tekan IP PC 3. 92 168 1.2. Selanjutnya kita ikan IP server 1 titik 1. Klik. Lalu IP server 2. Nah, di sini sudah muncul semua IP-IP-nya dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC. Kita lakukan tracing ke PC 3. Kita ketikkan IP PC 2.
terakhirnya itu satu. Yang terakhir IT. Yang muncul hasilnya enak. Dan selanjutnya yang terakhir kita melakukan tracing server 1. Yang terakhir kita lakukan tracing server 1. Kan IP di 1. Lalu IP PC3, PC2. Selanjutnya IP PC3. Dan yang terakhir IP server 2. Sudah selesai, sudah muncul IP-nya. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.